4229 dengan menggunakan pesan aplikasi WhatsApp. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Syamsul Marif, saksi Linda Pujastuti dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor 136 di mana telah membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika sebagai berikut. Terdakwa telah bersepakat dengan saksi Syamsul Marif untuk membagi tugas dan peran dalam komunikasi dengan saksi Linda Pujastuti, di mana hasil kesepakatan tersebut adalah saksi Syamsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai figur atau sosok terdakwa. Kemudian saksi Syamsul Marif menggunakan HP merek Vivo dengan nomor 082113386656 melakukan komunikasi dengan saksi Linda Pujastuti dengan nomor 082287094229 dengan menggunakan pesan aplikasi WhatsApp, di mana setiap komunikasi dengan saksi Linda Pujastuti dilaporkan kepada terdakwa dalam hal narkotika jenis sabu telah berhasil terjual. Dalam hal uang hasil penjualan narkotika jenis sabu telah diterima saksi Linda Pujastuti, dan dalam hal uang yang telah diterima dari saksi Linda Pujastuti kepada saksi Syamsul Marif. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Syamsul Marif, saksi Linda Pujastuti dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor 136 di mana telah membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika sebagai berikut. Terdakwa telah bersepakat dengan saksi Syamsul Marif untuk membagi tugas dan peran dalam hal komunikasi dengan saksi Linda. Informan tadi. Pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai kasus narkoba Teddy Minahasa bersama dengan Bapak Arman Depari yang merupakan pemerhati narkoba. Pak Arman, sejak Anda menangani kasus narkoba dari tahun 2003, apakah Anda mengenal dengan Cepu Linda ini? Ya, saya tidak pernah bertemu. Tapi saya tahu dia ini memang informan yang selalu menjual-jual informasi. Dan kalau anggota saya dulu bilang dia ini adalah informan minta pulsa, minta ongkos, artinya minta apa? Bayaran. Nah, saya pernah mentugaskan anggota saya untuk melakukan cross check ke dia. Ternyata hasilnya. Cara cross checknya bagaimana? Nah, itu sebenarnya menggunakan informan itu ada pelajarannya, ada pelatihannya, namanya informan handling. Jadi bukan hanya sekedar menggunakan informan, bukan hanya sekedar berkomunikasi dengan informan, ada teknik-tekniknya. Makanya di reserse narkoba itu harus reserse lanjutan, tidak boleh. Begitu jadi polisi terus jadi reserse narkoba, tidak boleh. Harus ada pendidikan dasar keresersean, baru kemudian ada reserse lanjutan. Ada dua itu ya? Ada dua, baru dia akan diberikan sertifikat atau skep penyidik narkoba. Nah, salah satu pelajarannya itu informan handling ini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan informan-informan ini, maka 1000% akan dibohongi. Saya ulangi, 1000% akan dibohongi. Nah, terkait dengan kasus ini, dulu saya minta laporan dari anggota saya yang saya suruh untuk counter ke dia. Semua informasinya zong, bohong. Jadi selama Pak Arman di Barreskrim dan juga hingga Deputi Berantas di BNN tidak pernah menggunakan jasa Linda ini? Tidak pernah. Justru laporan yang paling saya ingat dari anggota saya itu, saya tanyakan, terus bagaimana dengan informan ini? Dia bilang, perlu dicek kejiwaannya Pak, karena bohong semua. Nah, itu. Dan dari latar belakangnya juga bisa saja kehidupan dan pergaulannya sehari-hari dekat dengan narkoba, karena dia kerja di klub malam. Betul. Ya. Baik. Kemudian kenapa Irjen Pol Teddy Minahasa tidak melakukan kontrol delivery undercover by Dansel ini dengan direktur narkobanya, tapi kenapa dengan Dodi tadi yang tidak ada kaitannya dengan penyidikan narkoba, tidak punya kualifikasi? Iya, makanya tadi saya bilang dari awal ini sudah salah. Undercover by itu digunakan untuk menyelidiki ke belakang. Begitu petugas membeli, dia akan selidiki mundur siapa yang punya barang ini, di mana asalnya, di mana sumbernya,
dari mana pabriknya. Itu dengan bahasa lain mengusut ke hulunya. Itu undercover buy gunanya. Sedangkan control delivery itu ke hilirnya. Setelah kita tangkap, kita awasi kemana dia serahkan barang ini, siapa pemesannya, di mana dijualnya, dan di mana disimpan. Makanya dibuat control delivery. Jadi dua-dua ini tidak boleh terpisah. Undercover buy, control delivery itu harus dilakukan secara serentak dan paralel dan berkesinambungan, sehingga dari hulu ke hilir itu bisa diungkap jaringannya. Jangan hanya di hilirnya saja itu pabriknya tetap berjalan, pemiliknya tetap eksis. Kalau misalnya hanya pabriknya saja, undercover buy-nya hanya dijalankan, maka peredaran di tengah masyarakat tidak bisa dihentikan karena masih dijual. Kalau yang Pak Arman lihat dari kasus ini, undercover buying, selling, dan juga control delivery-nya benar atau salah? Salah semua. Karena undang-undang menyatakan, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, undercover buy dan control delivery itu harus dilakukan oleh penyidik. Mereka punya kualifikasi penyidik? Tidak. Yang kedua, harus dengan surat perintah atasan. Ada surat perintah atasannya? Tidak ada juga. Tidak ada. Ya, kemudian tadi undercover selling itu tidak ada, itu bohong. Tidak ada dilakukan di dunia manapun. Karena kalau undercover selling itu, saya kasih contoh, saya punya narkoba, saya rayu-rayu orang, saya tawar-tawarin ke orang dengan harga murah, terus prima beli, begitu beli saya tangkap, loh. Boleh tidak? Tidak boleh, justru itu yang dilarang, karena setelah ditangkap tadi kan tidak mengembang lagi karena saya sendiri yang punya barang, saya yang menjual, nah terjadi transaksi, itu yang kita khawatirkan. Kamu mau bebas enggak? Kamu bayar, perkaramu diselesaikan. Itulah kenapa undercover selling itu tidak ada dikenal dan tidak pernah dilakukan. Oke. Kemudian untuk penggunaan jasa informan, ada pula ini kerjasama internasional antar institusi kepolisian luar negeri terhadap tindak pidana narkoba. Jadi yang harus digunakan kerjasama internasional atau penggunaan jasa informan? Iya, kalau kita kerjasama dengan luar negeri juga itu sebenarnya merupakan informal, tapi itu resmi. Dari negara ke negara, agent to agent. Selama ini yang paling bermanfaat, yang paling banyak kita lakukan operasi dan mengungkap kasus narkoba, itu dengan menggunakan jasa informan yang resmi, kerjasama dari luar negeri. Sebagian besar menggunakan jasa informan yang resmi. Iya. Tapi pernah nggak Pak Arman sendiri menggunakan jasa informan tidak resmi seperti Linda ini? Ada, tapi dalam kasus kecil. Itu biasanya bukan kasus yang antar negara. Kemudian ini kita mendengar di persidangan keterangan dari terdakwa Linda bahwa melakukan perjalanan ke Taiwan dan ada permintaan transaksi 100 miliar kalau tidak salah. Memangnya untuk peredaran narkoba sendiri banyak dari Taiwan yang masuk ke Indonesia? Selama saya bertugas di narkotika kurang lebih 17 tahun, saya belum pernah dengar ada informan dan petugas dari Indonesia datang ke Taiwan. Karena pada periode itu hampir semua pejabat narkotikanya saya kenal. Baik dari kepala kepolisiannya, kepala unit anti narkotikanya, Marine Polisnya itu selalu berkomunikasi dengan saya. Dan saya tahu betul kalau misalnya ada pengungkapan di sana, ada pernah pengungkapan yang kerjasama antara polisian Taiwan dengan kita dan membongkar pabrik. Itu yang terakhir saya tahu, itu sekitar tahun 2000, kalau saya tidak salah sekitar tahun 2018. Semenjak 2018 hingga kini belum ada lagi? Belum ada lagi. Dan kan kita bisa lihat ada yang disebut dengan drug signature, sidik jari narkoba. Nah, yang ditangkap ke Indonesia sampai dengan saat ini itu diproduksi di Myanmar
dan Iran. Jadi banyaknya dari Myanmar dan Irak, Ya, bukan dari Taiwan. Bukan dari Baik, Taiwan. Pak Arman, kita akan kembali diskusi, tapi kita akan simak lagi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai pembacaan tuntutan AKBP Dodi. Terdakwa menyampaikan kepada saksi Teddy Minahasa Putra bahwa dirinya tidak berani. Akan tetapi jika saksi Teddy Minahasa Putra memerintahkan, maka terdakwa akan mengupayakannya. Namun jika dalam waktu 1 bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh terdakwa. Karena terdakwa tidak berani menyimpannya terlalu lama. Selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar hotel saksi Teddy Minahasa Putra lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Syamsul Marip di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Syamsul Marip perihal hasil pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Teddy Minahasa Putra. Saat terdakwa dipanggil menghadap ke kamar hotel saksi Teddy Minahasa Putra, memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu seberat 12.000 gram dan kemudian ditukar dengan tawas. Selanjutnya saksi Syamsul Marip mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah rawan. Lalu terdakwa menjawab pertanyaan dari saksi Syamsul Marip bahwa apabila tidak dilaksanakan maka nantinya saksi Teddy Minahasa Putra akan menjadi marah besar. Kemudian sekira pukul 23.41 WIB, saksi Teddy Minahasa Putra mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa dengan kalimat, "Mainkan ya Mas," dan terdakwa menjawab, "Siap Jenderal." Lalu saksi Teddy Minahasa Putra menjawab, "Minimal seperempatnya," dan terdakwa jawab kembali, "Siap 10 Jenderal." Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 9 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan press release yang dihadiri oleh saksi Teddy Minahasa Putra beserta para pejabat utama Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi. Selanjutnya setelah melaksanakan press release, bahwa setelah saksi mendapatkan arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra melalui aplikasi WhatsApp tersebut, kemudian saksi membahasnya kembali dengan saksi Syamsul Marip terkait arahan saksi Teddy Minahasa Putra untuk mengambil barang bukti narkotika.